Jadi selamat datang kembali di materi robotika. Kita akan lanjut lagi materinya itu mengenai sensor. Jadi panca indera dari robotika itu contoh-contohnya seperti apa gitu. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa komponen penting dalam hardware-nya, yaitu salah satunya adalah sensor atau panca indera dalam robot gitu untuk mengamati lingkungannya. Ada banyak sekali sensor di bumi ini gitu yang sudah ditemukan dan dibuat. Nanti tinggal dipilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Kita mulai dulu dari definisinya. Sensor itu adalah perangkat yang menghasilkan sinyal keluaran dengan tujuan untuk mendeteksi kejadian atau perubahan fenomena fisis di lingkungannya. Jadi menghasilkan sinyalnya itu tentunya berupa informasi kelistrikan atau tegangan biasanya dengan tujuan untuk mendeteksi kejadian yang ada di lingkungannya gitu. Jadi ini ada suatu sifat fisis, lalu kita ubah menjadi informasi listrik atau biasanya tegangannya seperti itu. Nah, contohnya saya ini memiliki sebuah sensor, lalu sensor ini menangkap informasi fisis yang ada di lingkungannya, lalu nanti si sensor ini mengirimkan sinyal ke prosesor. Oh, ternyata apa yang ditangkap itu adalah ini gitu, informasi ini dan nilainya segini. Gitu. Nah, lalu nanti aksinya seperti apa itu ditentukan oleh prosesor gitu. Seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang forward kinematics atau inverse kinematics, tentunya sensornya kalau misalkan untuk yang forward kinematics itu banyaknya menggunakan ya panca indera manusia gitu. Karena forward itu kita sudah mendesain kira-kira geraknya seperti apa. Kedepannya itu bisa kita menggunakan remote control atau apapun itu juga. Jadi sensornya itu biasanya sudah ada dari kita, dari mata manusianya itu, atau lengan manusia yang menggerakkan supaya nanti dia bergerak dari titik 1 ke titik 2 seperti itu. Tapi tentunya bukan berarti di forward kinematics ini tidak ada sensor yang digunakan ya secara elektroniknya gitu. Tapi bisa juga dipasang untuk mengendalikan misalkan kalau misalkan berputarnya terlalu cepat itu nanti akan merusak komponen, maka nanti ada kendalinya sensor kecepatannya. Kalau misalkan kecepatannya misalkan melebihi nilai yang ditentukan, maka nanti akan diperlambat atau di stop kecepatannya, di set maksimumnya segitu. Dan yang paling banyak digunakan tentunya adalah untuk yang inverse kinematics, karena kita berhubungan dengan mencari target dengan sendirinya di inverse kinematic itu. Jadi kita membutuhkan sesuatu yang yang cerdas gitu. Jadi dia bisa mengamati lingkungannya menggunakan sensor-sensor yang ada seperti itu. Nah, salah satu contohnya itu yang paling sederhana tentunya awalnya dimulai dari sensor jarak. Kalau kita ingin mengukur suatu jarak tertentu, tentunya kita tidak menggunakan penggaris lagi kalau untuk robot, karena jadi cukup sia-sia kalau untuk mengukur menggunakan penggaris lagi. Jadi ini tidak digunakan. Salah satu contoh yang bisa digunakan itu adalah gelombang ultrasonik, laser, dan juga cahaya gitu untuk mengukur jarak gitu. Jadi yang pertama di sensor ultrasonik itu adalah gelombang suara yang daerah 200 kHz sampai 200 MHz ya ke atas gitu. Jadi frekuensinya cukup tinggi sehingga manusia tidak bisa mendengar itu gitu. Di daerah ultrasonik. Jadi prinsipnya adalah kalau di sensor jarak menggunakan ultrasonik itu adalah ini adalah sensornya, dia menembakkan gelombang ultrasonik dan nanti kalau misalkan mencapai suatu target yang kita ingin ukur jaraknya, itu nanti ultrasoniknya akan memantul seperti itu. Memantul dan kecepatan kembali lagi ke sensornya itu yang akan kita ukur berapa sih waktunya, seperti itu. Jadi nanti bisa menggunakan hubungan kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu gitu. Untuk jaraknya sendiri karena dia bulak-balik ditembakkan dan kembali, maka jadi nanti jaraknya adalah 2 kali S-nya gitu untuk jarak yang sebenarnya itu. Karena ya 2 kali arahnya bulak-balik.
gitu. Untuk kecepatannya nanti kecepatan gelombang ultrasoniknya itu berapa yang ditembakkan itu biasanya di sensornya sudah ditentukan, sehingga nanti kita dengan mudah bisa menentukan jaraknya itu berapa sih dilihat dari waktu dideteksi kembalinya, seperti itu. Salah satu contoh sensor ultrasonik ini adalah kalau untuk yang di Arduino biasanya digunakannya itu adalah kodenya HCSR04. Jadi ini sensor ultrasonik yang bisa mendeteksi dari 2 cm sampai 400 cm dengan sudut 15 derajat. Jadi ketika ditembakkan kan tentunya dia tidak semuanya lurus gelombangnya, tapi ada yang menyebar juga gitu. Nah, sudut sebarannya itu adalah yang optimum itu adalah 15 derajat gitu. Kalau di luar itu tidak akan akurat gitu. Dan frekuensi yang digunakannya itu adalah 40 kHz. Jadi di atas dari batas minimum ultrasonik ini, jadi 40 kHz. Seperti itu. Ini juga sudah banyak digunakan di sensor jarak untuk mobil, untuk kalau misalkan parkir gitu. Biasanya kan suka ada yang memberitahukan bentuknya alarm yang pip 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 pip. Kalau misalkan jaraknya sudah semakin dekat, dia beepnya akan semakin cepat gitu. Tapi kalau jaraknya masih jauh, itu beepnya agak lambat. Nah, itu juga menggunakan ultrasonik. Jadi ketika parkir mundur gitu, dia akan menembakkan terus-menerus dan kecepatan kembalinya lagi itu akan diukur dan ditransformasi menjadi jarak. Seperti itu. Ini banyak sekali digunakan untuk robotika karena cukup mudah gitu untuk mengaplikasikannya. Seperti itu. Salah satu sensor jarak yang lain itu adalah menggunakan laser. Kalau laser itu menggunakan ya bisa cahaya merah, biru atau hijau yang diperkuat gitu. Jadi nanti ini salah satu contohnya, ada suatu benda kita ingin mendeteksi ada berapa ya bentuk yang ini itu, nanti akan dilewatkan, nanti dia akan mendeteksi kira-kira ada berapa buah gitu. Kalau di sini gitu dengan jarak tertentu gitu. Tapi ini sebetulnya tujuannya itu adalah mengukur jaraknya gitu. Ketika ditembakkan dan diterima lagi lasernya itu seberapa lama gitu kembalinya lagi. Dan kembalinya lagi itu bisa diukur jaraknya itu berapa. Nah, kelebihan menggunakan laser itu dia sangat akurat. Jadi ukuran yang bisa dibedakannya itu lebih tinggi dibandingkan menggunakan ultrasonik. Kalau ultrasonik itu cukup halus, jadi kalau misalkan ada perubahan sedikit itu tidak akan terdeteksi. Tapi kalau di laser itu dia bisa mendeteksi lebih akurat lagi. Jadi ini biasanya untuk mendeteksi objek-objek yang dengan resolusi yang sangat tinggi gitu. Atau misalkan untuk men-scan bentuk tubuh manusia juga biasanya kan kalau di Hollywood itu biasanya menggunakan laser juga. Wajah misalkan di-scan gitu. Menggunakan laser karena lebih akurat. Dan ini salah satu perangkat yang sudah banyak juga di pasaran, yaitu untuk mengukur jaraknya. Misalkan kita ingin mengukur jarak dari titik saya menembak lalu menuju ke mana gitu, atau misalkan ada pohon di depan, saya ingin ukur jaraknya, kita tinggal tembakan saja dan nanti dia akan memberitahu bahwa oh karena waktu kembalinya lagi laser itu berapa detik, maka nanti jaraknya adalah berapa, seperti itu. Nah, salah satu sensor yang cukup penting juga di robotika itu adalah sensor kemiringan. Ini tujuannya itu adalah untuk mengetahui kira-kira posisi dari robot itu sedang stabil atau tidak, atau medan yang sedang kita lalui itu miring atau lurus gitu. Jadi nanti kalau misalkan terlalu miring kan robotnya itu mungkin akan jatuh, sehingga dia perlu aksi apa gitu supaya menyeimbangkan lagi tubuhnya supaya tidak terjatuh. Nah, untuk sensor kemiringan ini ya tujuannya itu adalah untuk keseimbangan biasanya. Yang biasa digunakan itu adalah accelerometer dan gyroscope. Biasanya ini digabungkan, tapi bisa juga dipisahkan. Jadi accelerometer ini sesuai dengan namanya, berarti memprediksi, mengamati percepatan. Kalau gyroscope itu nanti ya rotasinya seperti itu. Jadi yang membedakan antara accelerometer dan gyroscope itu adalah kalau di accelerometer dia akan mengukur percepatan yang terjadi
misalkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau ke atas, ke bawah kalau misalkan 3 dimensi gitu. Ini contohnya untuk yang 2 aksis saja, yang X, Y. Jadi nanti dia lebih condong, misalkan kalau miring gitu kan, berarti dia akan lebih tergeser ke sebelah, misalkan ke sebelah kanan gitu. Nanti dia ada percepatan ke arah kanan. Sehingga nanti terdeteksi oleh akselerometernya itu adalah dia lebih miring ke kanan gitu. Sehingga saya butuh menyeimbangkan ke arah kiri, misalkan seperti itu. Nah, kalau untuk gyroscope itu intinya adalah rotasi, terjadi rotasi atau ya kalau tadi hanya linear saja lurus, percepatan ke kanan kiri depan belakang atas bawah, tapi ini rotasi ke kanan kiri atau depan belakang seperti itu. Jadi sama sebetulnya prinsipnya, hanya yang bedanya adalah kalau yang tadi hanya linear, kalau yang sekarang rotasinya gitu. Seperti itu. Nanti akan didapatkan kalau yang tadi itu A percepatan, kalau yang di sini G atau untuk gyroscope-nya itu, G-nya itu. Dan sumbunya juga kalau misalkan karena yang dikunci adalah sumbu putarnya, jadi nanti untuk yang ke arah sini jadi Y, yang ke arah atas itu jadi X karena kita berpegang pada sumbu putarnya. Jadi kalau yang misalkan yang sumbu atas ini ada sumbu Y, maka sumbu putarnya itu ya nanti di daerah X-nya. Seperti itu. Ini banyak digunakan untuk drones, ya robot untuk yang drones untuk menjaga keseimbangannya. Kalau misalkan ada angin yang meniup, dia kan pasti akan terbawa kemana. Nanti dia bisa menyeimbangkan lagi menggunakan baling-balingnya sehingga tetap berada di posisinya. Atau yang motor dengan satu roda, ini juga kan kalau rodanya hanya satu itu dia perlu menyeimbangkan ya setidaknya ke depan dan ke belakang gitu. Jadi nanti kenapa menggunakan motor roda satu ini bisa stabil, karena ketika dia condong ke depan misalkan, nanti si robot rodanya itu akan dikembalikan ke belakang, dan kalau sudah terlalu belakang nanti ke depan lagi. Jadi ada proses yang mengendalikan depan belakang seperti itu. Untuk robot ini tentunya penting untuk keseimbangan dan banyak hal lagi. Dan ini juga tentunya di mobile phone ini biasanya sudah terinclude, karena ketika kita merotasikan perspektif dari si HP-nya itu tentunya nanti biasa otomatis ngeflip si gambarnya ke arah vertikal atau horizontal seperti itu. Salah satu contoh sensor accelerometer dan gyroscope ini itu adalah MPU 6050. Ini untuk yang 6 aksis, jadi sumbunya bukan hanya XY saja tapi XYZ gitu. Jadi ada 3 aksis untuk accelerometer dan 3 aksis untuk gyroscope. Ini banyak juga untuk digunakan untuk yang menggunakan Arduino, tapi bisa digunakan juga untuk yang lain. Ini untuk ya biasanya untuk robot keseimbangan gitu. Misalkan robotnya membawakan sebuah nampan makanan, tentunya kan kalau ada getaran nanti tumpah gitu barang yang ada di nampannya. Nah itu menggunakan gyroscope supaya nanti tetap stabil dan tidak akan tumpah gitu. Lalu sensor posisi, kalau sensor posisi itu tujuannya ya tentunya mengetahui posisi robot yang saya punya itu sedang ada di mana gitu. Dia bisa menjelajahi lingkungannya, tapi kita juga perlu tahu jangan sampai nanti robotnya menghilang tanpa jejak gitu. Jadi kita perlu tahu posisinya itu ada di mana sih. Untuk mengetahui posisi biasanya kita menggunakan sensor GPS, Global Positioning System. Jadi ini juga banyak digunakan di mobile phone. Jadi intinya adalah dari waktu ke waktu dia akan mengirimkan informasi ke satelit, request, nanti satelit akan merespon dan memberikan posisinya di mana gitu. Posisi tentunya mirip dengan yang sensor jarak, jadi dia akan menembakkan dan kembali laginya itu waktunya berapa, sehingga kita bisa dapatkan posisinya itu dekat dengan satelit-satelitnya itu berapa gitu. Jadi dia akan selalu mendeteksi satelit yang terdekat itu ada mana saja. Kalau misalkan yang terjauh tidak akan di request seperti itu. Nah, jadi ini misalkan kalau tampak atas itu titiknya di sini, lalu satelit yang terdekat itu adalah ini. Sorry, saya ininya terganggu apa bentar. PPT-nya.
Jadi ya mungkin saya di ini dulu ya. Diulangi dulu saja. Jadi untuk yang tampak atas, misalkan ada request, ininya tidak stabil ternyata. Sebentar ya. Ya mungkin dari sini saja nggak apa-apa. Cuman saya jadi tidak bisa mengontrol. Jadi misalkan saya berada di posisi titik merah ini, lalu request pada satelit-satelit yang terdekat, lalu dari satelit yang terdekat itu akan mengirimkan kembali informasi ke kita berapa waktu yang dilalui, yang ditempuh gitu, sehingga kita bisa mendapatkan ternyata terhadap satelit ini jaraknya berapa, terhadap satelit ini jaraknya berapa, sehingga kita bisa dapatkan koordinat kita berada di mana gitu. Setidaknya harus ada 3 buah satelit yang terdekat. Kalau misalkan 2 atau 1 saja itu tidak valid untuk mendeteksinya biasanya. Lalu sensor cahaya juga salah satu sensor yang cukup penting dalam robotika, terutama kalau misalkan dia penjelajah di malam hari atau misalkan ya yang daerahnya yang sangat gelap, sehingga dia perlu misalkan menyalakan yang bisa melihat di malam hari itu night vision gitu. Jadi misalkan kalau night vision itu kalau misalkan cahayanya terlalu banyak, dia nanti akan merusak sensornya, sehingga perlu ada sensor cahaya. Kalau misalkan cahayanya terlalu tinggi, maka night visionnya nanti otomatis akan mati gitu. Misalkan seperti itu. Nah, salah satu sensor cahaya yang paling sederhana itu adalah LDR atau Light Dependence Resistor. Ini banyak sekali digunakan untuk sensor cahaya lampu otomatis. Jadi intinya adalah kalau misalkan ada cahaya yang mengenai si LDR ini, maka nanti hambatan dari si LDR ini akan meningkat gitu. Tapi kalau cahayanya semakin sedikit, maka hambatannya itu ya ada set ketika tidak ada cahaya itu hambatannya berapa, tapi kalau cahayanya meningkat semakin besar, itu nanti hambatannya semakin besar, sehingga arusnya pun nanti akan semakin kecil gitu. Dan itu nanti kalau misalkan terlalu besar, maka arusnya itu akan mendekati 0, dan nanti kalau untuk mematikan atau menyalakan sesuatu itu akan ya kalau arusnya mendekati 0 ya pasti akan mati gitu nantinya. Seperti itu. Sensor yang kedua yang banyak digunakan juga itu adalah photodiode. Jadi dioda yang merespon cahaya gitu. Jadi ini prinsipnya sama juga, ketika ada cahaya maka nanti arus dan tegangannya itu akan berubah gitu. Intinya di tegangan kalau di sini. Jadi nanti kalau misalkan asalnya tidak ada cahaya, tegangannya misalkan 0, tapi ketika ada cahaya tegangannya jadi misalkan 1 atau 5 volt gitu. Seperti itu. Jadi diloloskan ketika ada cahaya. Seperti itu. Bentuk-bentuk fotodiode itu ada banyak. Ini salah satu contohnya untuk yang satu dimensi ya tentunya yang ini gitu. Tapi ada juga yang ini 0 dimensi, jadi hanya satu saja. Untuk yang ini yang satu dimensi, jadi dia sebetulnya ada sensor-sensornya itu membentuk garis. Jadi ada titik-titik-titik sensor-sensornya. Jadi nanti dia bisa mendeteksi intensitas cahaya dalam bentuk satu dimensi. Ini banyak digunakan untuk scanner biasanya. Scanner itu kan men-scan-nya bergerak seperti ini. Nah, itu dia mendeteksinya garis. Jadi dia mendeteksi satu garis, lalu untuk men-scan yang lainnya itu digerakkan oleh motor gitu. Lalu ada juga sensor yang 2 dimensi. Ya, ini tentunya titik-titiknya dalam bentuk seperti matriks atau array, jadi 2 dimensi. Bentuknya kotak seperti ini. Dia bisa menangkap objek 2 dimensi. Ini seperti untuk kamera itu menggunakan yang 2 dimensi. Dan juga ada yang gray saja, yang hanya mendeteksi intensitasnya saja, hitam, putih, abu-abu. Tapi ada juga yang sudah bisa mendeteksi warna gitu, RGB. Jadi nanti yang membedakan itu adalah di setiap titiknya itu ada
filter cahaya yang hanya bisa meloloskan merah saja, hijau saja, dan biru saja gitu. Jadi membuatnya akan lebih rumit dibandingkan untuk yang grayscale atau yang abu-abu saja. Gitu. Tentunya ini banyak digunakan di kamera, mau di mobile phone, di webcam, atau di ya SLR seperti ini. Itu menggunakan photodiode prinsipnya gitu, prinsip dasarnya. Lalu sensor suhu, kalau sensor suhu yang dasarnya itu biasanya thermocouple. Jadi thermocouple ini adalah perpaduan antara dua logam yang berbeda, logam A dan logam B. Itu ditempelkan, nanti di daerah yang menempelnya itu disebut dengan junction. Ini yang akan mendeteksi suhunya gitu. Nanti ini di ujung logam A dan logam B ini dihubungkan dengan biasanya ya tentunya dengan kabel tembaga, kabel biasa gitu, kabel tembaga. Lalu nanti terhubung dengan voltmeter. Nah, di voltmeter ini kalau misalkan ada panas, perubahan panas, maka nanti dia akan terdeteksi potensial gitu. Ada perbedaan potensial antara logam A dan logam B. Walaupun skalanya cukup kecil, yaitu milivolt, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh thermocouple. Jadi di dalamnya ini tentunya gabungan antara dua buah logam yang berbeda, dan ini yang akan mendeteksi suhunya seperti itu. Nanti outputnya ada dua, tentunya ini untuk yang ke voltmeternya atau ke microcontroller atau apa. Ini untuk memberitahukan bahwa informasi temperaturnya itu sekarang adalah berapa gitu. Tapi untuk yang sederhana juga ada, itu disebut dengan IC LM35. Ini yang banyak juga digunakan dan cukup handal. Ini bentuknya seperti transistor, ada 3 kaki. Ya ini di dalamnya juga sama thermocouple. Jadi ada dua buah logam yang untuk mendeteksi panasnya. Jadi nanti di sini yang akan mendeteksi panasnya. Nah, untuk mendeteksi suhu ada alternatif lain juga, yaitu menggunakan fotodioda juga, tapi untuk yang hanya sensitif pada gelombang inframerah gitu. Jadi prinsipnya adalah panas itu adalah getaran atau vibrasi dari ion atau molekul yang bergetar gitu. Jadi nanti ini akan menghasilkan radiasi inframerah. Nah, radiasi ini itu yang akan dideteksi oleh fotodioda inframerah. Dan syaratnya itu adalah supaya inframerah itu nanti ada sebuah filter yang akan memblokir semua misalkan visible ya cahaya tampak dan ultraviolet, sehingga hanya inframerah saja yang bisa diloloskan seperti itu. Dan ini banyak sekali untuk yang terutama sekarang itu adalah termogun untuk mendeteksi suhu secara cepat. Tapi ada juga yang 2 dimensi. Ini bisa membuat ya citra daerah tubuh yang panas atau yang tidak, yang mana itu. Ini contohnya orang lagi memegang seperti bukan bunglon ya, seperti kadal gitu. Kadal itu kan darah dingin, jadi tubuh mereka itu dingin gitu, sedangkan tubuh manusia itu panas. Ini juga contohnya kalau misalkan teh panas dikucurkan ke dalam gelas gitu. Ini gambarnya seperti itu. Daerah panasnya itu yang intensitasnya ya semakin putih gitu. Seperti itu. Nah, kalau untuk di Arduino sendiri itu juga ada beberapa ini hanya contoh saja. Yang kode AMG 8833 itu fotodioda inframerah, tapi arraynya itu hanya 8x8. Jadi ada 8 baris 8 kolom gitu. Ini bisa mendeteksi dari 0 sampai 80 untuk setting high gain, dan untuk minus 20 sampai 100 untuk low gain gitu. Ini akurasinya tapi memang tidak begitu bagus, jadi lebih dari 1 derajat gitu errornya. Jadi 2,5 derajat Celcius untuk high gain, dan untuk yang low gain itu 3 derajat Celcius. Dan untuk melihatnya itu sudutnya 60 derajat yang optimumnya. Seperti itu. Ini juga ada yang lebih kecil lagi, ini untuk informasinya hanya satu, ini seperti yang di termogun. Itu MLX 90614. Jadi ini bisa mendeteksi dari minus 40 sampai 125 derajat Celcius. Tapi ya tentunya ini hanya titik saja, 1 titik gitu. Tidak seperti ini yang 2 dimensi.
seperti itu. Dan masih banyak lagi sensor-sensor yang lain yang mungkin tidak akan dibahas di sini. Hanya yang tadi itu hanya contoh-contoh saja yang dapat digunakan gitu. Masih banyak seperti sensor gas, kalau misalkan mendeteksi daerah kebocoran gas yang berbahaya gitu nantinya, misalkan seperti itu. Atau misalkan untuk mendeteksi kira-kira gas yang ada di daerah mana gitu, itu seperti apa gitu. Ada sensor berat juga, ada sensor sentuhan, kelembaban, gerak, atau getaran, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya juga penggunaan sensor pada rover yang dikirimkan ke Mars. Itu adalah ini banyak sekali kameranya, tentu ini kita fokus saja pada kameranya saja. Jadi ada 23 kamera yang kamera yang untuk teknik itu 9 buah, untuk yang sains itu ada 7 buah, dan ini untuk yang memasuki wilayah Marsnya itu atau untuk landingnya itu ada 7 buah gitu. Jadi banyak sekali kameranya yang digunakan untuk bisa menjelajahi lingkungan yang ada di Mars gitu. Seperti itu. Nah, untuk ya materi kali ini itu yang kedua itu hanya cukup sekian.